Oke, ini adalah tanggal 20 Februari 2025. Di sini aku akan menyampaikan ada 3 mungkin ya di bagian evaluasi, insight, dan aku pengen belajar Lightroom untuk hari ini. Berarti untuk insight aku lupa part keberapa, mungkin udah part kelima ya. Kalau untuk evaluasi part ke-15 dan untuk belajar Lightroom part ke-3. Langsung saja untuk insight, aku tadi pagi mendengarkan beberapa eh poin penting gitu yang terjadi di negara kita tercinta ini Indonesia, dan akhir-akhir ini mahasiswa pada demo ya akibat peraturan pemerintah yang kesannya tidak pro rakyat. Jadi ada beberapa poin yang pengen ku sampaikan, kayak keresahannya mungkin dibentuk dari yang lagi rame sekarang nih, hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Kayak aku mulai dari hashtag kabur aja dulu, itu sebuah ungkapan kayak eh, ekspresi ekspresi penyesalan, ekspresi kekesalan masyarakat Indonesia atas kinerja pemerintah gitu yang nggak becus melayani masyarakatnya gitu. Ya mungkin aja beberapa faktor yang kulihat kayak faktor gaji, faktor faktor gaji yang sekarang kan apa-apa mahal tuh. Sekarang apa-apa naik semenjak pajak PP naik. Terus ada juga gas kelangkaan, jadi rasanya semua apa-apa naik dan susah gitu. Jadi banyak orang yang mengeluhkan bahwa negara kita nih nggak baik-baik aja gitu. Terus peraturan pemerintah yang memberati masyarakat, apalagi ya. Ya, masalah efisiensi juga. Masalah efisiensi itu juga penting ya, karena banyak anggaran dipotong. Salah satunya anggaran pendidikan yang tentunya menimbulkan keresahan bagi mahasiswa, termasuk aku ya sebenarnya. Karena harusnya di tahun ini tuh ada program yang namanya PMM, MSIB, dan program-program pendidikan yang kemarin bisa aku ikuti gitu. Dan itu sangat bermanfaat ya menurutku. Dan aku sampai sekarang karena program PMM kan aku ingin pindah ke daerah Jawa ya, akibat program PMM yang menurutku itu penting banget ya. Dan kita bisa belajar gitu dari kampus lain, dari daerah yang belum pernah kita pergi. Jadi kita banyak belajar dari situ gitu, dari program itu gitu. Namun karena adanya efisiensi yang peraturan baru yang diterapkan oleh Pak Presiden kita yang baru, Pak Prabowo, itu mengakibatkan banyak efisiensi yang menurutku nggak tepat sasaran ya. Nggak tepat sasaran. Sebenarnya aku setuju sih adanya efisiensi ini, karena banyak anggaran di negara kita itu yang nggak jelas gitu, nggak yang kontribusi dan nilai positif, oke ya, intinya kontribusi ke negara tuh dikit gitu, dan ini sia-sia, bahkan ada yang nggak penting gitu tapi keluar dananya. Contoh kayak rapat, contoh kayak perayaan, atau pejabat-pejabat yang eh, dinas keluar negeri, dinas keluar kota, kayak nggak bermanfaat banget gitu, kontribusinya dikit, apalagi rapat-rapat yang nggak jelas kayak gitu, yang memanfaatkan uang negara untuk jalan-jalan aja sebenarnya, tanpa ada kontribusi yang signifikan gitu dari anggaran sebesar 20 miliar yang dipotong. Itu baru dipotong loh, belum semuanya ya. Dipotong dari perayaan atau dinas-dinas atau yang para pejabat nikmati sekarang gitu loh. Banyak aja sih sebenarnya. Kayak sebenarnya mobil dinas itu mahal-mahal. Terus apalagi? Tunjangan rumah, banyak sih yang sesuatu yang kayak berlebihan gitu, yang membuang anggaran negara. Nah, itu patut diefisiensi, oke gitu. Cuman untuk
kata Pak Mahfud MD, untuk program yang sudah berjalan, yang benar-benar sudah berjalan dan menghasilkan dampak itu seharusnya tidak boleh dipotong gitu, karena akan mengganggu kestabilisasi program itu gitu. Karena program itu kalau berdampak gitu loh, yang signifikan ya seharusnya tidak dipotong. Ya itulah tugas pemerintah, bagaimana eh, memotong anggaran dengan sesuai tempatnya gitu. Dan untuk Indonesia Gelap, lanjut ke Indonesia Gelap ini apa ya? Sama sih sebenarnya, kayak itu bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat akibat pemerintah yang memberatkan rakyat itu. Banyak peraturannya sebenarnya. Ya dari itu yang tadi sebutin, masalah efisiensi. Ya mungkin aja program makan gratis juga memberatkan ya sebenarnya. Karena dari program makan gratis itu kita harus setiap harinya mengeluarkan dana untuk memberikan makan seluruh mahasiswa-siswi di Indonesia. Ya, dimana itu banyak banget ya sekolah-sekolah itu. Jadi mau nggak mau ada efisiensi, mau nggak mau ada. Tapi dari hal itu juga berdampak apa ya? Yang kemarin tuh ya, PNS atau apa ya, gara-gara bentuk efisiensi banyak karyawan yang dipecat gitu. Karena apa? Karena efisiensi gitu, banyak ya itu sebenarnya bagus sih, cuma sebagai bentuk gantinya harusnya ada gitu, karena memecat karyawan atau mengurangi karyawan gitu kan, harusnya ada bentuk kompensasinya dalam bentuk apa gitu ya. Aku kurang tahu ya, kurang mendalami ya soal itu. Cuman ya banyak eh, jadinya pengangguran meningkat gitu. Program makan gratis sebenarnya bagus ya, bagus bagi negara yang sudah berkembang, bagi negara yang sudah maju, yang penghasilannya itu sebenarnya cukup untuk biaya seperti itu gitu. Kalau negara berkembang kan menurutku ya lebih bagus fokus ke pendidikan yang menunjang gitu. Ya, ya harusnya ya pendidikan gratis aja lah. Ya jujur kita harus menerima resiko apapun pilihan rakyat, karena negara kita kan negara demokrasi ya. Ya bagi yang memilih 02 ya kita harus respect akan keberhasilan dan suara demokrasi yang banyak gitu. Bagi yang kalah ya gak usah ngehujat gitu loh. Menurut gue ya nggak, misalnya bilang program makan gratis nggak berguna atau apa, itu dibilang anak abah kayak what the fuck bro, udahlah, nggak usah dikait-kaitin lagi 02, 03, 01. Menurutku udah selesai sih itu, semua udah menjadi rakyat Indonesia. Jika peraturan eh presiden kita sekarang itu keliru ya, kita lurusin gitu, kita perbaiki, kita cari kesalahan, kita cari solusi. Dan bahkan dari itu, dikit kalau misalnya kita menyuarakan suara kita, bahkan suara itu benar, itu dikatain masih belum move on orang-orang yang seperti itu ya. Jadi ya aku harap kedepannya, aku nggak tahu ya, anggaran makan gratis ini bagi rakyat akan lebih mencekik rakyat atau enggak ke depannya, atau mungkin ada regulasi lainnya, walaupun kita punya anggaran sebesar makan itu, sebesar makan gratis itu yang menguras anggaran negara. Semoga aja ada solusi dan jalan keluarnya gitu. Ya mungkin dirasa program itu berat, lebih baik eh, program pendidikan gratis. Cuman nggak seluruh Indonesia bisa merasakan itu. Maksudnya kalau semua dibebankan oleh negara pendidikan gratis ya berat juga sih, sama aja kayak makan gratis. Cuma ini lebih ke beasiswa mungkin ya. Karena menurutku ya pendidikan itu penting ya untuk membangun sebuah negara. Apalagi negara kita negara berkembang. Jadi hal pondasi yang perlu dikuatkan adalah pendidikan. Contoh seperti Jepang yang dulu di bom Hiroshima,
pemimpinnya bilang pertama kali berapa guru, berapa dokter, berapa pokoknya dia pertama kali bilang guru, berapa guru yang masih tersisa. Kenapa? Karena sepenting itu gitu untuk membangun negara, untuk membangun sebuah peradaban, yaitu dengan pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu sangat penting. Semakin berkualitas sumber daya manusianya, semakin berkualitas juga kualitas negaranya gitu. Dan anggaran juga dari negara itu juga bisa naik karena ekonomi juga ikut naik kan gara-gara SDM-nya berpendidikan dan tahu mengelola uang, tahu juga punya skill yang bisa diadopsi untuk melamar kerja. Ya seperti itulah. Lalu apa lagi? Ini 10 menit aku menyampaikan insight yang aku dapat ya. Aku pengen ngebahas beberapa poin lagi sih, sebenarnya pengen apa ya? Ini IKN, aku masih bingung nih. IKN kayak mangkrak gitu ya. Katanya mangkrak, tapi emang kenyataan mangkrak ya. Kalau bener-bener project itu gagal dan nggak dilanjutin ya, waduh berat sih sebenarnya dengan keadaan negara seperti ini harus melanjutkan juga project besar seperti IKN ya, kayak waduh makin mencekik. Nggak tahu Indonesia jadi bagaimana ke depannya, moga aja ada kebijakan yang menguntungkan, moga aja ada sesuatu yang kita bisa keluar dari masalah seperti ini gitu loh, dan menemukan solusi yang tepat untuk negara kita tercinta ini. Karena udah banyak kan anak-anak bangsa kita yang keluar gitu karena ngerasa tidak dihargai, karena ngerasa negaranya mereka nih gak tahu arah dan tujuannya gitu. Jadi semoga aja bisa. Makanya untuk diriku aku pengen menanamkan satu skill atau skill apapun yang sekiranya nanti bisa untuk bersaing di global nanti. Ya, intinya aku nggak mau jadi beban negara. Aku pengen ada sesuatu yang bisa setidaknya berharga untuk diriku dan keluargaku ke depannya. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Lanjut ke bagian evaluasi. Evaluasi untuk hari ini aku ngerasa cukup sih untuk diriku yang sekarang kayak udah mulai rajin bangun pagi, rajin mulai penghemat gitu. Makan udah nggak di luar, masih masak sendiri, dan ya walaupun masaknya cuma ayam, tapi ya nggak apa-apa sih. Aku bahagia dengan kehidupanku yang baru seperti ini gitu. Aku bisa masak, aku bisa menghemat, aku sedikit demi sedikit belajar ilmu baru, belajar skill baru, dan untuk mempersiapkan dunia kerja karena aku udah setahun lagi lulus dari SMA sih, lulus dari Amikom Purwokerto. Jadi ya moga aja lancar dan insya Allah kumlot. Dan apalagi yang perlu sampaikan ya, untuk kegiatan hari ini mungkin kesalahanku adalah aku masih belum menemukan kesalahanku sih. Bukannya aku sempurna ya, tapi ya mungkin aja bangunnya kurang pagi ya, harusnya lebih pagi. Kalau lebih pagi aku mungkin bisa, cuman kalau lebih pagi juga aku kurang tidur nanti jadinya. Dan menurutku aku akui dan ini cukup lah, nggak terlalu improve banget dan juga nggak terlalu bersalah banget dia gitu. Dimulai dari bangun pagi aku udah jam 6 karena aku tahu diriku kalau bangun pagi itu susah untuk bangun, susah untuk langsung bergerak. Jadi ya sebenarnya salah juga sih keputusan kayak gini untuk bangun langsung main ML. Tapi dengan kayak gitu otak langsung terangsang gitu loh, langsung bangun dan
Setelah dari selesai game itu aku langsung bersiap-siap gitu. Seperti mandi, seperti menyiapkan beli belanja untuk makan nanti siang, nanti pagi. Lalu lalu oh ya, dari pagi aku juga ngerjain ujian dot apa itu ujian dot ya intinya semacam ujian sertifikasi untuk bahwa aku bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft ya program-program untuk di dunia kerja ke depannya gitu. Dan apa lagi ya? Ya intinya kita punya skill dan keterampilan di bagian Microsoft. Kalau sertifikasi kita, kalau sertifikasi bahasa Inggris kita ada kemampuan untuk memahami bahasa Inggris. Ya jadi itu skill kita. Jadi dari pagi aku ngelakuin hal itu dan setelah ujian aku masak, aku main ML dan sekarang ini melakukan dan tadi ngantar dia kerja dan pulang kerja aku langsung untuk buat recordan seperti ini agar nanti jam 4-an mungkin nanti aku bakal have fun lah dengan hidupku. Setidaknya hidupmu jangan terlalu serius gitu. Serius boleh dan bahkan wajib punya keseriusan dan punya tujuan hidup ya dan dikejar gitu, bukan cuma dipajang di kamar tapi nggak melakukan apa-apa. Dikejar tujuannya dan tetapi lu tahu gitu untuk tempat hiburan, tempat istirahat, tempat meriset dari semua lelah dari mengejar tujuanmu itu kan. Jadi jadi itu butuh juga itu, penting juga itu sebagai penunjang untuk mengejar impian. Ya intinya biar nggak ketekan dan tidak stres. Ya nanti jam 4 pergi, nanti pulang jam, aduh malam banget ya jam 10. Jam 10 aku ngapain ya? Tapi kan aku juga, oh ya aku harus mencatat beberapa poin yang nanti aku lakukan ya ketika main. Karena aku bawa laptop juga tuh. Jadi nanti mungkin di setelah main juga ada istirahat kan, nah, istirahatnya dipakai untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Udah, yaudah itu evaluasi untuk hari ini. Kita lanjut untuk uh, belajar Lightroom. Untuk belajar Lightroom, hal yang pertama aku lakukan apa? Aku kalau nggak di konsep bingung aku mau ngapain. Jadi kita konsepin dulu ya. Kita konsep di di oh ya BTW aku mau nunjukin sesuatu gitu. Kalau alhamdulillah gua lolos dari berapa ratus mahasiswa ya mungkin. Dari beberapa ratus mahasiswa aku lolos di ini 78% benar ya, mungkin ini 78%. Jadi kesalahanku 15, 12, 11%. Oh iya, 75 emang 15 ya? 85 nggak sih 15? Oh iya, berarti aku ada kesalahan 21. 21% ada kesalahan dalam pekerjaan. Ya not bad lah ya untuk sebagai aku pemula dan ini yang dapat 90 nih gimana gitu ya, pinter banget ya. 90% bukannya bener semua apa ya? Emang ada yang di atas 90? Oh ada anjay 93. Ada yang lebih tinggi dari 93? 96 anjay. Gelo ini siapa cok? Belia Kristria Putri. Ada yang 11, 97, 98 ada gak? 97, 98, 97, 98. Kayaknya gak ada lagi deh. 93 ya paling tinggi 96. Ya paling rendah. Oh TL.
Lah TL Dava Rahmat Fauzan. Kok TL ada di daftar L sih? Aneh banget. Sebentar ya guys, agak keluar dari topik. Pengen lihat siapa aja nggak? Ada nggak di sini tulisan Dava? Oh, ada di Indonesia. Ya mungkin itu aja ya. Di grup ada berapa mahasiswa sih? Grup ini member ada 70 member. 70 member yang lolos 42. 42 ditambah 41, satu kan nggak lolos tadi. 41 ditambah 11, 52. 52 kurang beberapa orang yang missing. 70 dikurang 52, ya sekitar 18 orang, 18 orang yang enemy missing, gak jelas kabarnya. Ayo kita mulai menuliskan beberapa kegiatan kita hari ini ya. Kita konsepkan dulu ya. Apa ya? Judulnya gini apa ya enaknya? Konsep belajar ya. Pada hari ini, pada belajar LR. Pertama satu adalah aku mencari referensi. Aku sebenarnya pengen referensinya udah ada tadi tuh. Cuma ya Adobe wah nggak ada. Itu nggak bukan jadi penghalang ya. Aku bodo amat sama itu. Yaudah pertama kita cari referensi editing. Yang kedua, cari referensi video editing ya. Video editing, cari bahan untuk prakteknya, cari foto berarti ya. Banyak lah di Google, nggak usah khawatir lah. Cari barang lalu diterapkan dengan versimu sendiri. Duh, apa sih kucing? Wah, ngantuk. Lalu untuk kegiatan hari ini ya. Kegiatan hari ini. Ya kan 20 kan? Ya. Untuk kegiatan hari ini setelah satu kan belajar LR. Yang kedua nanti kan pasti main dan ML. Soalnya dan nanti pergi main pasti mabar nanti. Terus nanti kan pasti ada istirahatnya digunakan apa? Untuk kan di sana wifi-nya kencang tuh. Konten yang belum di up.
Apa ya, aku pengen ngerjain sesuatu yang penting, apa cari referensi atau ya belajar ya mungkin ya. Belajar, belajar. Ya ngedit lah ya. Ngedit dan ngedit santai lah ya mungkin. Ngedit santai di sana. Stop lagi ngerasa biar nggak buang-buang waktu aku di sana nanti. Um, Mau baca buku pulangnya aja deh. Hmm. Uh, apa ya? Satu lagi. Satu lagi yang bisa dilakukan di sana yang penting mungkin rapiin naskah ya. Ya mungkin itu dulu ya. Ini akibat kurang tidur nih aku. Maksimal tidur jam 12. Kalau mau maksimal tidur jam 11, itu wajib aku jam 10 itu ya udah. Ah, maksimal tidur jam 11 saya mau nggak mau pulang langsung cuci muka udah tidur gitu udah nggak ada kegiatan apa lagi gitu. Makanya aku puas-puasin nanti kegiatan misalnya hiburan atau apapun ya maksimal tidur jam 11. Lah nyantai lah ya. Langsung ke Lightroom. Nah, sebelum ke Lightroom aku harus matiin dulu ini. Apa kucing? Apa kucing? Apa kucing? Gemes banget aku lihatnya. Bubuk sana. Oh, oh, saudaramu pada bubuk kok. Saudaramu pada bubuk. Bubuk sana. Bubuk nggak? Bubuk. 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 Gemes banget aku lihatnya. Apa-apa coba apa? Kamu butuh apa? Modul selus. Ya, pengen manja ternyata dia. Masya ampun lagi pengen manja nyong. Udah bubuk sini aja kau. Ya, bubuk situ aja ya. Gak usah ganggu aku ya. Eh, aku pengen nyoba dulu ya sendiri. Sendiri. Maksudnya color grading nggak paham yang ini. Detailing kok nggak bisa ya? Apa ngaruhnya coba? Amount, detail,
Terasa nggak sih? Tahu dah. Bukan. ACL ya. Saturation, luminance. Oh. Hmm. Coba ya kali pengaturan warna ya. Hijau ya. Soalnya merahnya bagus ya. Kita merahin lagi. Mungkin aku jangan terlalu merah. Orange-nya biasanya mungkin lebih ke kuningnya. Kuningnya mungkin lebih ke hangat aja. Green magenta. Saturation untuk saturation aquanya. Oh iya. Ini agak lebih pekat, ini agak lebih cool. Pakatin aja purple. Red. Anjay, mantap ya. Orange. Ih, bunyi-bunyi perutmu. Oh, kok berak di sini ya? Kucingku diare kayaknya. Ini diare kayaknya kucing. Tapi yang dimakan semua dimakan sakit perut ya. Tadinya kayak gini, sekarang jadi kayak ini. Apa bedanya? Wow, bedanya nggak terasa. Karena foto pakai HP ya, mungkin ya. Nggak tau lah ya. Ya, kontrolnya saja dah. Apa lagi? Kita cari referensi. Tuh pengen kayak ada bahan gitu untuk ngedit. Tapi foldernya tuh harus apa ya bentuk. Nanti juga.
Waduh, aku pengen istirahat beberapa menit dulu ya. Kayaknya untuk banget deh. Gak sih, aku butuh hiburan. Gue pengen lihat. Yang gue tahu Suyo pasti. Nanti kita lanjut Assassin lagi. Suyo sama Nolan doang. Jam 2 Assassin Suyo lewat. sama Nolan doang ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu, nanti aku tunjukin ke kalian. Apa gini-gini Jo?